Ya, puji Tuhan. Suara saya gimana? Cukup baik? Cukup jelas? Jelas, Om. Jelas, Om. Ya, puji Tuhan. Mari kita langsung saja pada pembacaan firman Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasal 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Sekali lagi. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Puji Tuhan. Kepercayaan dan keyakinan atau iman kita kepada Tuhan itu semua bukan karena jasa manusia atau bukan karena kepintaran kita, dan bukan juga karena kita pantas atau layak menerima itu. Namun demikian, ada satu peran yang harus kita kerjakan yang terkait dengan kepercayaan itu, atau anugerah atau karunia. Karena kita percaya kepada Tuhan itu melalui pendengaran terhadap firman Tuhan yang kemarin pada minggu kemarin saya singgung, yaitu yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-10 yang barangkali juga sebaiknya kita membacanya. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi dengan kata lain juga bahwa orang yang beriman itu senang mendengar firman Tuhan. Karena iman itu datang dari pendengaran terhadap firman Tuhan. Bisa dibayangkan di dalam satu kegiatan dan aktivitas kerohanian dengan agenda-agenda yang cukup banyak yang telah ditetapkan oleh gereja, misalnya, itu semua adalah bentuk pelaksanaan dari iman. Jadi karena iman itu adalah suatu pemberian atau anugerah Tuhan, tentu tidak sembarang. Anugerah itu tidak juga dijual murah. Anugerah itu juga tidak diobral. Ya. Tapi anugerah itu diberikan dengan harapan bahwa itu ada respon dan disikapi dengan bentuk-bentuk ketaatan, hormat kepada amanat firman Tuhan, lalu kemudian dengan kesetiaan.
Dengan demikian, maka semua itu melibatkan semua potensi yang ada pada manusia. Pikiran, perasaan, emosi, kehendak, yang semua terkait dengan spirit atau semangat hidup, bukan hanya semangat yang bersifat jasmani, tetapi semangat yang bersifat spiritual. Nah, ini harus berjalan bersama-sama. Yang dapat dikatakan itu adalah satu realita kehidupan manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Makhluk jasmani dan rohani. Nah, di dalam kepercayaan itu ada beberapa ayat yang mungkin bisa menjadi referensi. Namun demikian kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Apa yang diberikan Bapa? Nah, di sini istilah yang digunakan adalah istilah yang dipakai di dalam hubungan keluarga. Yesus disebut anak dan Yesus punya Bapa. Jadi Allah itu disebut Bapa dan Yesus adalah anak. Ternyata di dalam anak itu ada semacam pemberian satu tugas atau pendelegasian tugas yang diberikan Bapa kepadanya menjadi pelaksana dari keimanan itu, pelaksana daripada nilai-nilai keagamaan, prinsip pelaksanaan dari keyakinan keagamaan. Dan ini ditujukan terutama ya, kepada mereka yang percaya. Itulah sebabnya yang dimaksud datang kepadaku, yaitu datang kepada Yesus. Mengapa begitu? Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Pencipta itu tidak kelihatan, tidak nampak. Nah, manusia itu karena dia memiliki sifat jasmani, maka manusia itu perlu melihat sesuatu yang dia yakini, yang dia percayai. Sebab bagaimana mau melihat Allah yang tidak kelihatan? Dan menurut saya, bagus begitu. Lebih mulia begitu. Di mana manusia tidak bisa melihat Allah, karena memang manusia jasmani terlebih kesulitan untuk dia dapat melihat Allah. Sekaliber Nabi Musa saja hanya mendengar suara Allah, tapi melihat Allah dia tidak bisa. Jadi untuk melihat Allah itu perlu perantara. Nah, perantara itu adalah anak. Namanya Yesus. Nah, itulah sebabnya kita melihat di sini bahwa beberapa ayat yang mungkin seiring dengan proses pembelajaran ini, kita akan nanti mendapatkan referensi dari ayat-ayat yang terkait
atau relevan dengan materi pembelajaran kita atau yang sedang kita pelajari. Nah, jadi kalau dikatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Kalimat ini menunjukkan bahwa keyakinan dan kepercayaan itu tidak semata-mata jasa manusia. Jadi kalau kita bisa percaya, yakin Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, itu karena karunia dari Tuhan. Kita percaya kepadanya itu karena berkat dari Tuhan, bukan jasa kita. Nah, itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 40, coba kita lihat ayat itu, Mazmur pasal 40, ayatnya yang ke-5. Mazmur 40 ayat yang ke-5. Mengatakan begini, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Berbahagia, ya. Berbahagia orang yang percaya dan yang tidak sembarang mempercayai siapapun. Itu mempunyai pengertian ke sana. Dan juga yang tidak asal percaya. Karena ternyata masalah kepercayaan itu mengandung konsekuensi dan konsistensi. Orang yang berkomitmen atau mengaku percaya, dia orang yang sudah harus punya komitmen terhadap tokoh yang dia percayai atau nilai yang dia yakini. Dia dituntut dengan sikap konsisten, dan sikap konsisten itu selalu ada hal-hal yang bersifat konsekuen terhadap apa yang dia percayai. Apakah itu ada plusnya, ada minusnya? Hanya kalau menurut saya, kepercayaan kepada Tuhan itu tidak pernah ada minusnya. Yang ada hanya plusnya. Nah, itu tergantung dari keyakinan kita. Hanya manusia seringkali tidak mengerti atau tidak paham. Hanya melihat Tuhan itu semacam sumber berkat semata-mata untuk menyenangkan manusia. Padahal nilai kehidupan rohani itu tidak boleh hanya dilihat dari aspek jasmani. Nilai kehidupan rohani itu atau nilai kehidupan manusia yang berkualitas itu ada aspek jasmani, tetapi yang lebih utama, lebih mulia adalah aspek rohani. Karena segala sesuatu yang bersifat jasmani itu tidak layak masuk dalam kerajaan surga.
Jadi itulah sebabnya kehidupan manusia di dunia ini itu suatu proses perjuangan nilai. Kita berorientasi kepada hal apa dalam kehidupan beriman. Percaya kepada Tuhan itu orientasi kita apa? Sangat cetek dan sangat dangkal apabila orientasi beriman itu hanya semata-mata bersifat materialistis. Ini yang perlu disadari. Walaupun begitu, Tuhan tidak melarang untuk manusia itu hidup misalnya menjadi konglomerat, puji Tuhan saja. Kalau itu bisa terjadi. Tetapi manusia itu tidak bisa dinilai hanya dari aspek jasmani saja. Karena berkat dalam kehidupan manusia itu adalah soal gaya hidup, perilaku hidup, visi misi kehidupannya. Dan dari visi misi kehidupannya tergambar aktivitasnya, pandangan berpikirnya, pandangan berperilaku hidup. Nah, sementara kepercayaan itu adalah nilai yang harus termanifestasi sebagai kesaksian hidup. Kesaksian hidup inilah yang disukai atau menyenangkan hati Tuhan yang berhubungan dengan kepercayaan atau iman kita kepadanya. Jadi kemuliaan hidup itu ada di situ. Gaya hidup kita. Perilaku hidup kita. Di sana setiap kesaksian yang memuliakan nama Tuhan pasti menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita melihat satu ayat atau ayat yang lain pada Amsal pasal 19. Amsal 19 ayatnya yang ke-22. Berkata begini, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ini semua bicara tentang gaya hidup, perilaku hidup. Nah, berbicara tentang perilaku hidup atau gaya hidup ini, mari kita lihat ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, dalam pasal 20 kita cuma melihat sebelah kanan. Ayat 3 mengatakan begini, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Amarah yang meledak ini pasti tidak bijaksana, berpikir pendek, dan tidak ada kesaksian. Jadi itu merupakan bagian dari kebodohan. Itulah sebabnya ajaran Tuhan kepada kita. Apabila kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Ya, saya kira kita sudah semua ayat-ayat itu. Saya tidak perlu bacakan, bisa dicari sendiri. Jadi amarah tidak pernah
menguntungkan, tidak pernah membuat orang bijak. Nah, itulah sebabnya nilai dalam kehidupan manusia itu bukan ketakutan, tapi kehormatan. Menghormati jauh lebih baik, lebih bijaksana, lebih pinter daripada takut. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya dalam pasal 19 ayat 13 mengatakan begini. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Dan pertengkaran seseorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Nah, rumah kalau lagi bocor, udah tidak ada damai, nggak ada sejahtera. Ya. Jadi diibaratkan seperti itu. Sebab itu ayat 14 mengatakan rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Dan seterusnya. Nah, semua ini berbicara tentang masalah gaya hidup orang beriman. Jadi orang percaya itu punya pola hidup yang bukan berorientasi kepada kesenangan materi, duniawi. Ya. Kalau kekurangan atau belum gajian, tidak ada sejahtera di rumah, nah itu perlu dipertanyakan itu. Dia jasmani atau rohani. Walaupun kita menyadari bahwa kekurangan itu ya sering mengganggu. Ya. Tetapi banyak sejarah yang terjadi dalam Alkitab. Misalnya janda Sarfat tinggal sekali makan, ya sudah tidak tahu hari esok mau makan apa. Tapi ketemu hamba Tuhan, Nabi Elia, yang tinggal sekali makan itu dia berikan kepada Nabi Elia. Apa tidak khawatir? Tentunya kekhawatiran menimpa. Tetapi kita lihat orang beriman, orang percaya, khawatir itu tidak boleh mengalahkan kita. Karena hari esok kita ada di dalam tangan Tuhan. Pada saat kita tidur, kita ingin tidur pulas, bukan? Tapi pada saat kita tidur pulas, kita tidak tahu masih mau bangun apa sudah nggak bangun. Nah, jadi semua itu adalah berada dalam otoritas Tuhan. Bukan karena kita kaya lalu akhirnya bangun lagi. Ini adalah sesuatu kekuasaan daripada Tuhan yang sudah mengatur hidup manusia seperti itu. Jadi nilai kehidupan manusia itu tidak bisa diukur dari dompetnya tebal atau tipis. Walaupun kita menyadari bahwa betapa bahagianya kalau Tuhan memberi kita berkat yang banyak. Tapi berkat itu bukan untuk bersenang-senang secara orientasi keduniawian, tetapi harus bersifat rohani. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang kita lihat di sini mengenai berkat yang Tuhan berikan atau siapa orang percaya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah pemberian dari Tuhan, dari Bapa di surga. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah Allah Bapa di surga yang menggerakkan hati orang. Maka itu terhadap orang yang bagaimana dia mau percaya, bagaimana dia yakin, tak bisa kita paksa. Ya, tak bisa juga kita rayu dengan cara bagaimana. Apalagi dengan misalnya menjanjikan apa-apa dan sebagainya.
Saya bersyukur kepada Tuhan, sekarang ini banyak orang yang mau menderita karena iman. Rela memikul salib karena iman. Itulah kesaksian yang paling menyenangkan hati Tuhan. Bukan orang yang ribut, merengek hanya karena kekurangan. Jadi orang yang beriman, teguh, kuat, setia di tengah kekurangan, itu adalah kesaksian yang paling menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita lihat lagi ayat yang lain. Amsal pasal 17, ayatnya yang ke-15. Amsal 17 ayat 15 berkata begini. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Sekali lagi, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kedua-duanya itu salah. Orang tidak benar kok dibela-bela, dibenarkan. Sementara orang yang benar disalah-salahkan. Nah, hal seperti ini mungkin kita bisa lihat ya, fenomena yang terjadi dalam kehidupan dunia secara umum, masyarakat umum. Mungkin kita bisa menyaksikan itu sedang terjadi. Ya. Maka kita belajar tentang firman Tuhan adalah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan adalah menempatkan diri kita secara benar, bukan mengkamuflase, bukan berbohong, tetapi merupakan sesuatu diri kita secara real, di mana keimanan, keyakinan kita membentuk satu kepribadian sebagai saksi Kristus yang kehidupan yang memiliki pola yang seperti itu adalah satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, terakhir kita lihat Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibat. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Kalau firman Tuhan itu adalah membawa kita kepada iman, keyakinan, kepercayaan kita, lalu kemudian membangun dan membentuk perilaku hidup atau gaya hidup. Jadi setiap sikap dan perilaku hidup kita, pergaulan kita berdasarkan kepada petunjuk atau amanat firman Tuhan, itulah indikasi atau tanda orang beriman. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka keyakinan kepercayaannya itu terlihat dari pergaulannya, cara hidupnya, pola hidupnya, yang di dalamnya membawa nilai atau kesaksian. Dalam ayat 20, pasal yang sama mengatakan begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kita juga dalam hal ini dipimpin, dituntun, dibimbing untuk pinter-pinter dalam bergaul. Ya. Bagaimana kita berteman, bagaimana kita membangun hubungan dengan siapapun, supaya kita menjadi orang bijak, bukan orang yang dipengaruhi begitu saja, pembeo atau ikut-ikutan. Karena dalam pasal 16 kita lihat atau mulai ayat 15. Tapi beberapa ayat sebelumnya juga bagus juga ya. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohannya. Nah,
Luar biasa. Nilai firman Tuhan membangun pola hidup, membangun gaya hidup untuk menjadi kehidupan yang memanifestasikan satu perilaku hidup orang beriman atau kehidupan rohani yang harus mengalahkan keinginan jasmani. Satu ayat lagi. Pasal 14 ayat 16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Jadi kebodohan adalah membawa kita kepada orientasi kehidupan yang bersifat jasmani. Itu adalah satu kebodohan. Tapi kalau dalam kehidupan rohani, rela menderita, rela memikul salib, artinya dia tidak menyenangkan kehidupan jasmaninya, tetapi kehidupan rohani yang Tuhan telah berikan kepadanya. Karena semua perilaku hidup manusia itu ada pada pilihan kita. Memilih yang jasmani atau yang rohani. Pilihan itu akan menentukan kualitas kehidupan siapa diri kita. Tuhan kiranya memberkati. Saya beri kesempatan, mungkin ada pertanyaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami pelajari, renungkan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bijaksana, dan mana yang merupakan tindakan yang bodoh. Tuhan kiranya menolong kami dengan Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu. Dengan kekayaan firman-Mu membawa kehidupan kami lebih baik dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. 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 Ya, terima kasih Om buat firman-Nya. Untuk Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Mungkin untuk memulai, saya bertanya dulu Om sedikit ya, kita sharing Om ya. Ya. Tadi kan Om bilang bahwa memang keselamatan itu adalah kasih anugerah Tuhan ya. Jadi di dalam Efesus 2 juga ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Nah, jadi kalau saya melihat ayat ini, bahwasanya di dalam konteks keselamatan itu, bahwasanya manusia itu sifatnya pasif Om ya. Jadi semua keselamatan itu memang dikerjakan oleh Tuhan, di mana Roh Kudus melahirbarukan seseorang, memberikan kita pikiran untuk bisa percaya dengan firman. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu, apakah ya memang kita tahu ada juga pengajaran kalau kita melihat ayat ini berarti kan semua itu dikerjakan oleh Tuhan. Nah, tetapi ada paham yang mungkin mengajarkan ya, atau ada paham bahwa keselamatan tuh Tuhan menawarkan, tetapi butuh seseorang untuk bisa atau respon seseorang itu untuk percaya. Mungkin kalau persentase misalnya 80% Tuhan ngasih anugerah, nah 20%-nya manusia untuk bisa percaya. Nah, itu gimana Om? Karena kalau kita melihat dasar firman-Nya, kan memang manusia itu sifatnya pasif. Jadi memang keselamatan itu Tuhan yang memberikan, itu anugerah. Gimana Om? Ya, bagus sekali di dalam Efesus tadi. Itu menjadi satu referensi yang sangat kuat dan sangat relevan dengan Yohanes pasal 6 tadi, ayat 37. Yaitu sama pengertiannya, bahwa
kasih karunia atau keyakinan atau kepercayaan kita kepada Tuhan itu bukan jasa manusia. Itu anugerah Tuhan. Perlu kita ketahui masalah pasif dan aktif tadi, kita sebenarnya dalam hal ini tidak layak untuk menerima anugerah itu. Kita tidak memenuhi kriteria. Persyaratan yang diberikan untuk kita layak menerima kasih karunia dari Tuhan itu tidak memenuhi persyaratan sama sekali. Ya. Mengapa demikian? Karena kejatuhan manusia di dalam dosa, dia tidak bisa bangkit sendiri. Menjadi tidak berdaya, tergeletak dan tidak berdaya. Itu akibat daripada mengabaikan firman yang Tuhan berikan kepada manusia. Itulah sebabnya yang dimaksud dalam Amsal tadi, yang meremehkan firman Tuhan akan menerima akibat. Nah, akibat daripada manusia yang meremehkan firman Tuhan, sudah tahu, pura-pura tidak tahu, hanya karena tergoda, misalnya. Maka itu merupakan sesuatu kehancuran, kematian secara rohani dalam diri. Yang oleh Rasul Paulus mengatakan bagaikan kubur yang berjalan. Dia kelihatan hidup tetapi sebenarnya sudah mati. Karena maksudnya di sini adalah mati rohani. Jadi sangat berbahaya bagi manusia apabila kerohanian ini hanya dimatikan demi karena kepentingan jasmani. Nah, jadi terkait dengan masalah pasif dan aktif tadi, kita dalam menerima anugerah itu bukan jasa kita. Jadi kita berada pada pasif. Itu betul. Tetapi di dalam pemberian anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, ada kewajiban kita. Jadi kita bukan penerima masa bodoh. Tapi menjadi penerima anugerah yang harus aktif. Sebab anugerah atau firman Tuhan yang tidak direspon, itu pasif. Tapi ketika kita merespon firman Tuhan menjadi aktif. Cuma dalam hal keselamatan kita itu bukan jasa kita. Karena iman dan pelaksanaan atau di dalam aktivitas kita. Kerajinan kita beribadah. Berkorban demi keselamatan. Itu berada pada aspek atau sisi aktif. Nah, itu merupakan sesuatu pelaksanaan dari iman atau respon kita terhadap iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, jadi ada benarnya dalam kepasifan itu ketika kita tidak layak menerima tapi diberikan. Tuhan berikan, Tuhan karuniakan. Nah, itu betul. Tetapi setelah kita sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh meremehkan firman Tuhan. Mendengar, mentaati firman Tuhan, kita berada pada sifat aktif. Ya, bersyukur, berterima kasih, ya, menyembah Tuhan, beribadah kepadanya, itu harus aktif. Ya. Sehingga kita tidak hanya penerima bermasa bodoh, ya, itu sama dengan robot jadinya. Tetapi ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, kita menjadi aktif. Nah, itu seperti itu. Berdoa saja, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih, itu dalam sifat aktif. Ya. Artinya, kalau saya tidak salah ingat, beberapa tahun lalu saya pernah memberikan ilustrasi, si A menerima sesuatu dari si B. Apa sikap si B ketika dia menerima sesuatu dari si A? Dia tidak boleh lalu kemudian menerima begitu saja. Dia harus ada respon, berterima kasih. Nah, berterima kasihnya si B kepada si A itu adalah bentuk aktif. Dan sekaligus masalah bentuk atau sifat aktif ini adalah itu mengatakan tentang nilai si B. Jadi nilai si B itu merespon pemberian dari si A, itu merupakan sesuatu
manifestasi atau sikap positif atau sikap yang benar dari si B. Karena mungkin si A memberikan kepada si B, itu si B ini tidak layak, tetapi dia sudah berikan sesuatu. Dia mau terima kasih kek, dia mau tidak terima kasih, pokoknya perintah Allah kepada si A dia sudah berikan kepada si B. Nah, tinggal masalahnya adalah nilai si B. Apakah dia merespon atau tidak? Nah, jadi itulah sebabnya kata terima kasih atau ucapan syukur pada Tuhan berada pada posisi aktif. Nah, itulah sebabnya kegiatan kita bergereja, kegiatan kita beriman, percaya kepada Tuhan, itu hanya bentuk pelaksanaan dari iman yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi bukan jasa. Sekali lagi, iman atau anugerah daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita hanya meresponi dengan bersikap aktif, setia, tetapi semua kesetiaan itu dan ketaatan itu hanya bentuk pelaksanaan dari iman yang Tuhan berikan kepada kita. Saya kira itu seperti itu, Pak William. Ya Om, ya saya juga setuju kalau memang kalau kita sudah dilahirbarukan sebagai wujud kita sebagai orang percaya, bahwa di dalam hidup kita itu yang merupakan ya seperti di dalam Yakobus, bahwasanya bahwa tanda orang beriman itu pasti di dalam kehidupannya ada buah roh, buah kehidupan. Nah itu sebagai tanda kita orang percaya. Nah, oke, saya juga setuju kalau seperti itu Om. Jadi intinya dalam keselamatan itu sendiri awal mulanya itu pasif karena kita memang itu semua pekerjaan Tuhan. Tapi karena atas rasa syukur kita diberikan anugerah, kita harus menjadi orang bertanggung jawab hidup di dalam Tuhan, gitu Om ya. Amin. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya dulu, Pak Cari, Bu Gabe atau Bu Elmi? Saya cukup Pak William, makasih. Oh iya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya boleh tanya satu lagi Om. Boleh. Ya, ini kan terkait ayat kita tadi ya, Yohanes 6 ayat 37 ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini linear dengan ayatnya yang ke-44 Om ya. Dalam Yohanes 6 juga yang 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, di sini kita melihat di sini sepertinya ada konsep kayak predestinasi Om. Jadi konsep pemilihan Allah itu Allah memilih setiap orang yang dikehendakinya. Jadi kalau kita bicara tentang Allah memang berdaulat seperti itu ya, dia menentukan apa yang dia ingini. Dia punya rencana sendiri. Nah, kalau kita bicara keadilan Tuhan, tentang kasih Tuhan, pada dasarnya manusia kan semenjak kejatuhan dari Adam dan Hawa, kita itu kan menjadi orang yang berdosa Om ya. Nah, jadi konsep keadilan Tuhan itu adalah menghukum setiap orang yang berdosa. Dan itu Tuhan adalah adil. Tapi karena oleh kasih-Nya, Tuhan memilih sebagian orang itu untuk diselamatkan. Nah, itu tidak semuanya. Itu dalam konsep predestinasi. Nah, ini ayat ini merujuk ada hal seperti itu, Om ya. Bagaimana kalau pendapat Om Denny begitu? Ya, jadi predestinasi itu itu dari pihak Tuhan telah melakukan apa yang menjadi anugerah atau karunia yang Dia berikan kepada manusia, yang sebenarnya manusia itu tidak layak. Itu juga otoritas daripada Tuhan. Tapi pemberian kasih karunia itu bukan tanpa kewajiban.
Karena terkait dengan apa yang dikatakan bahwa manusia yang datang kepada Tuhan itu dia harus lahir baru. Nah, lahir baru itu adalah itu juga berbentuk anugerah atau bersifat anugerah Tuhan kepada manusia. Jadi manusia yang lahir baru itu artinya dia tidak lagi memiliki pola hidup yang lama. Tetapi dia setelah lahir baru, dia sudah memiliki gaya hidup yang baru, menjadi manusia baru. Nah, jadi di dalam hal menjalani kehidupan manusia yang baru, itu sudah bukan lagi pemberian tidak pantas, tidak layak tadi, tetapi itu sudah merupakan kewajiban kita. Jadi anugerah daripada Tuhan itu dengan kata lain bukan tanpa kewajiban. Jadi predestinasi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah sesuatu yang harus direspon dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Kalau kita tidak setia bisa hilang. Kita tidak konsisten, tidak konsekuen, itu bisa hilang. Dan Tuhan tidak paksa. Nah, kecuali Tuhan akan memberikan kemurahan, double porsi, ya, double apa itu istilahnya karunia, double karunia, ya. Nah, tetapi menurut saya Yesus cuma satu kali disalib. Tidak ada lagi Yesus yang kedua untuk menebus dosa. Itu hanya satu kali untuk orang yang sudah lahir berapa ribu tahun yang lalu dan yang akan lahir pada berapa waktu yang akan datang. Itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Jadi kita tinggal mengerjakan ucapan terima kasih, syukur kita atas anugerah keselamatan itu. Nah, jadi itulah sebabnya seni daripada kesaksian atau nilai kehidupan rohani itu ada pada gaya hidup. Ada pada perilaku hidup. Itu yang saya bilang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang menderita diperlakukan tidak adil hanya karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia bertahan, ya. Dia membangun satu kesaksian yang berkualitas tentang masalah iman kepada Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih atau anugerah daripada Tuhan, walaupun melalui satu penderitaan. Itu adalah nilai iman. Nah, sangat berbahaya apabila tidak ada usaha dalam hidup kita terkait dengan ucapan terima kasih atau rasa syukur kepada anugerah Tuhan, lalu kemudian kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan situasional. Jadi prinsip ajaran tentang kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah pengorbanan kita yang disebutkan dalam firman Tuhan. Kasihilah Tuhanmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap hatimu. Nah, itu semua bersifat ucapan terima kasih, ucapan syukur kepada Tuhan. Saya kira itu, Pak William, masih ada? Mungkin? Iya, Atau masih ada? Ya, silakan. kalau kita bicara tentang orang percaya, mungkin tentang keselamatan hilang, Om ya. Jadi Ya. kalau kita kan dalam membaca firman kan banyak ada ya pemisahan ya antara domba, kambing atau serigala. Nah, domba ini kan adalah orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus ya, yang pada Kristus ya. Ya. Nah, dan gembala juga mengenal domba-dombanya. Jadi kalau kita berbicara serigala ataupun kambing seperti itu kan memang sudah bukan orang pilihan Tuhan seperti itu ya. Nah, Ya. jadi kalau konteks keselamatan kayak domba satu, kita dalam kehidupan kekristenan, kita anggaplah kita ini sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya, Om ya. Ya. Nah, misalnya saya sudah terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, baca firman, kita berusaha melakukan firman apa yang Tuhan sampaikan. Nah, tapi tidak dipungkiri bahwa
di dalam kehidupan kita kan masih dalam kedagingan, terkadang kita bisa jatuh di dalam dosa. Nah, tapi kan berbedanya kalau kita orang percaya itu tidak mungkin hidup di dalam dosa, tapi bisa jatuh di dalam dosa. Nah, ibarat kata kalau kita hidup di dalam dosa itu seperti ya babi gitu, sudah dimandiin, terjun lagi ke kubangannya seperti atau sapi gitu. Tapi berbeda bahwa kita sebagai orang percaya kita bisa jatuh. Nah, tetapi kita bisa minta pengampunan, bertobat seperti itu, Om. Nah, apakah dengan konteks seperti itu saya sebagai orang percaya keselamatan saya bisa hilang, Om? Ya, jadi sifat anugerah itu atau perlakuan anugerah itu mempunyai sifat edukasi, mendidik. Ya. Jadi seringkali dengan upaya manusia sedemikian rupa, soal manusia yang seringkali dapat dikatakan, katakanlah dalam sisi negatifnya jatuh bangun. Nah, hanya kita dengan Tuhan yang mengetahui kita sengaja merespon kejatuhan atau jatuh dari ketidakberdayaan kita. Ya. Nah, jadi itu semua adalah terkait dengan masalah pendidikan rohani. Misalnya di depan sana sudah tahu-tahu kita tidak boleh lewat. Lalu kita berkata, pasti Tuhan tolong saya. Belum tentu. Itu belum tentu. Karena antara kehendak Allah dan kehendak kita itu harus dilihat. Begitu. Nah, jadi kita sudah tahu-tahu itu adalah sesuatu yang bakal menjatuhkan kita. Kita nyerahin diri. Masuk dalam situasi atau kondisi itu. Lalu kemudian kenapa Tuhan tidak cegah saya? Itu akan kembali ke di zaman Adam dan Hawa. Tuhan kan tahu pasti setan datang menggoda Adam dan Hawa. Kan Tuhan pasti bisa cegah. Kenapa Tuhan tidak cegah? Kan Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa cegah, larang si setan itu tidak berdaya untuk menggoda Adam dan Hawa. Tapi kenapa Tuhan biarkan? Karena itu iman, keyakinan kita harus melalui satu pendidikan, pengajaran. Jadi dengan pengajaran itu maka selanjutnya ada ujian. Jadi keimanan kita diuji. Benar atau tidak? Orang yang sekarang sedang menderita karena beriman kepada Yesus Kristus, itu ujian. Dia bertahan atau tidak. Dan nilai kesaksian dalam iman itu ada di situ. Nah, jadi kalau kita berpikir, misalnya berkhawatir, waduh takut saya jatuh tidak berhasil. Nah, masalah kejatuhan ini kan bukan hanya terjadi di jemaat. Itu terjadi pada pembina rohani, para pendeta juga. Nah, itulah sebabnya itu relatif bagi setiap orang. Tapi bagi orang yang konsisten dan konsekuen terhadap komitmennya atau keyakinannya kepada Tuhan, disitulah Roh Kudus akan menolong kita. Jadi dia memberikan perisai bagi kita. Nah, permasalahannya adalah Tuhan sudah mengatakan kepada kita, pegang firman Tuhan. Tapi yang kita pegang suara godaan. Nah, ini kan siapa yang salah? Kenapa tidak pakai firman? Tapi yang kita pakai suara godaan. Itu yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Suara Tuhan sudah diberikan, tapi yang dia dengar suara iblis. Itu yang direspon. Maka terjadilah. Artinya dalam hal ini, nilai kemuliaan, nilai kesaksian tentang masalah kerohanian kita itu bukan tanpa ujian. Jadi bukan bebas ujian.
justru kemuliaan itu akan kelihatan melalui ujian. Nah, ada satu lagu mengatakan begini dalam kitab Mazmur itu. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, dan seterusnya. Nah, itu Raja Daud. Nah, jadi dapat dikatakan semua orang tidak mau untuk melewati ujian, tetapi dalam kehidupan ini, di segala bidang apapun, menurut saya kualitas kehidupan harus melalui ujian. Kalau tidak melalui ujian, kita tidak tahu kita telah mengatasi apa, kita telah berprestasi apa. Karena itu semua akan terkait dengan hidup ini adalah satu pertanggungjawab. Bermain api, siap-siap untuk kena api. Nah, jadi ada hukum sebab dan akibat. Merespon firman Tuhan di tengah situasi kesulitan, kondisi kekuasaan mungkin. Yang mempengaruhi kita, menekan kita, tetapi kita konsisten terlihatkan nama Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita tergantung kita, mau setiakah atau tidak, atau bersifat relatif. Nah, ingat, mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya kira itu mungkin. Ya, Bu Elmi mau bertanya, silakan Bu. Ya. Masih di unmute Bu, di unmute dulu Bu. Iya, selamat malam Om. Selamat malam Ya. Yang lain. Makasih Pak William. Sebenarnya sih saya bukannya mau bertanya ini ya secara spesifik ya, tapi saya mungkin agak sedikit menanggapi dari pertanyaannya Pak William. Saya sedikit melanjutkan ya. Pertanyaannya Pak William tadi ada menyinggung tentang masalah keselamatan yang dikaitkan dengan konsep predestinasi. Nah, memang kan ada bukan aliran ya, tapi semacam pemahaman bahwa keselamatan itu memang sudah ditentukan sebelumnya karena ada firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang memilih kita, kita dipilih begitu. Buat saya tadi Pak William itu menyinggung tentang bagaimana tentang keadilan Tuhan dan sebagainya. Saya lihat tadi dan dengar Om Denny kan juga menjelaskan bahwa sangat penting bagaimana respon kita. Tuhan sudah memberikan anaknya, Tuhan Yesus, untuk menjadi juru selamat bagi kita. Kita selamat atau tidak adalah respon kita. Dan itu menurut saya adalah kehendak bebas yang memang diberikan oleh Tuhan. Yang dibilang sebagai free will, karena keselamatan itu Tuhan berikan untuk semua orang gitu loh. Tetapi masalah kita bisa menerima kasih karunia, menerima anugerah keselamatan itu adalah tergantung respon kita. Nah, respon kita itu larinya adalah merupakan free will, itu yang diberikan Tuhan kepada manusia dari awal penciptaannya. Makanya Adam dan Hawa diberikan free will, mereka memilih untuk tidak taat pada Tuhan gitu. Itu yang di pertanyaan pertama Pak William ya. Yang kedua mengenai apakah keselamatan bisa hilang ya. Saya ini ya Om ya. Ada yang bilang bahwa pada saat kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menerima keselamatan itu, lahir baru, maka status kita menjadi anak. Dan kalau kita menjadi anak, ya kita tetap anak. Namanya anak
kadang-kadang anak juga nakal, anak juga bandel tuh, orang tuanya bisa nyentil dan sebagainya gitu. Tapi status dia tetap anak. Nah ini ada yang mau bilang seperti itu gitu loh Om. Tetapi kan di Firman Tuhan juga dibilang bahwa dosa diampuni. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni. Tapi kecuali mendukakan Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak diampuni. Nah, bagaimana dengan hal ini, Om? Apakah mendukakan Roh Kudus itulah yang membuat seseorang itu kehilangan keselamatan atau bagaimana? Makasih, Om. Ya. Jadi intinya dalam kehidupan rohani itu adalah sikap konsisten. Nah, dalam sikap konsisten kita terhadap sebuah nilai, maka ada harga yang harus dibayar, yaitu konsekuen. Ya, pikul salib. Nah, jadi itulah sebabnya di dalam Filipi mengatakan bahwa karunia ini, jangan salah, karunia itu bukan hanya karunia kita menerima begitu saja, yang tadi saya katakan bahwa karunia itu bukan tanpa kewajiban. Tapi karunia itu ada kewajiban orang yang mengaku percaya. Dan percaya kepada Tuhan itu ada hal yang harus dibayar, yaitu sikap konsekuen dan konsisten. Kita tidak bisa lalu kemudian dari satu sisi kita mengatakan umat yang percaya atau anak Tuhan, tetapi di dalam sisi yang lain lalu kemudian kita karena situasional kita mengatakan sebenarnya saya tidak menghendaki dalam kondisi ini, tapi karena situasional maka saya jatuh. Ya, itu sebenarnya tidak konsisten terhadap komitmen kepercayaan kita. Nah, itulah kejatuhan itu di mana-mana kepada siapa dan siapapun yang tidak konsisten pasti jatuh. Nah, jadi oleh karena itu coba kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kita lihat dulu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dan 10. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Ke-freeze ya, Pak William? Iya. Mungkin jaringannya Om Denny seperti ini. 10 di sana sudah ada kewajiban. Ada kewajiban kita di ayat yang ke-10. Yaitu karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu sudah bicara kewajiban. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi adalah kehendak Allah untuk kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Dalam arti bahwa bukan di dalam kehendak kita. Sementara di dalam pekerjaan baik yang dimaksud untuk kita melakukan pekerjaan baik, itu adalah pelaksanaan dari iman kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak melaksanakan, tidak merespon, tidak berterima kasih, itu namanya penerima pasif. Yang tidak ada kesaksian dalam dirinya. Maka jangan heran terjadi seringkali komentar orang, ya udahlah kalau Tuhan akan selamatkan, kalau enggak ya udah terserah dia. Enggak bisa begitu. Jadi iman kita kepada Tuhan itu ada perilaku hidup orang beriman.
sangat berbahaya kalau orang beriman lalu kemudian membinasakan orang lain, menipu orang lain, memperlakukan orang lain secara kepentingan egoisnya, ya. Itu bukan gaya hidup orang yang lahir baru. Karena itu akan bertentangan dengan hukum mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itulah sebabnya pemahaman tentang predestinasi tidak bisa lalu anugerah tanpa kewajiban. Tidak bisa. Anugerah harus ada kewajiban. Sehingga manusia penerima anugerah itu, dia punya kesaksian hidup. Nah, dari ketidakberdayaan dan kelemahan kita hanya bisa kuat ketika kita dituntut oleh Tuhan yang Dia minta kepada kita adalah setia. Kesetiaan. Berapa banyak orang yang mati sakit? Berapa banyak yang menderita karena kebenaran mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia rela menghadapi semua itu. Itu adalah bicara tentang pekerjaan baik. Yang Tuhan mau kita hidup di dalam. Walaupun demikian, sebenarnya Tuhan tidak menginginkan kita untuk menderita. Itulah sebabnya Dia tanggung dosa kita. Dia tutup dosa kita. Tetapi ibarat ilustrasi yang tadi Pak William, ibarat kerbau yang barusan dimandikan, berapa waktu kemudian dia balik lagi ke kubangan. Nah, akhirnya itu tidak ada kesaksian di situ. Sementara kemuliaan dari Tuhan itu terjadi di tengah-tengah perilaku hidup yang berkesaksian. Itu yang dimaksud dalam ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, nah buatan Allah itu kan bukan jasa kita. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya diciptakan dalam Kristus Yesus kalau kita percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita diciptakan di dalam Dia. Nah, maksud diciptakan di dalam Dia adalah ciptaan baru, lahir baru. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Nah, ternyata di sini kita lihat bahwa pekerjaan baik itu, tekun dan setia kepada Tuhan, itu adalah dipersiapkan Allah sebelumnya bagi setiap orang percaya. Sebab itu kalimat terakhir dia katakan, Ia mau supaya kita hidup di dalam. Nah, maksudnya kalimat ini apa? Tuhan mau atau Allah mau atau Allah menghendaki semua orang percaya hidup dalam kasih karunia-Nya. Saya kira bisa dipahami. Sehingga keselamatan itu adalah keselamatan yang bukan penerima pasif, tetapi merespon tentang karunia atau anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Demikian. Ya, gimana Bu Elmi? Makasih. Udah cukup. Kalau saya simpulkan, berarti keselamatan itu bukan predestinasi lah, kalau begitu. Karena kalau predestinasi, ya Om. Ya, jadi itulah sebabnya masalah predestinasi ini perlu dipahami secara benar, sebab ketika terjadi tidak konsisten terhadap si penerima predestinasi itu dipertanyakan nilai kerohanian kita. Ya. Oh, dia sudah berubah, dia bukan lagi percaya kepada ajaran firman Tuhan, misalnya percaya kepada Yesus, maka harus mentaati ajaran Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita tidak mentaatinya, bagaimana itu?
Nah, tetapi perlu dipahami bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, apakah cukup kesetiaan kita kepada Tuhan untuk kita layak diselamatkan? Tidak juga. Itu masalahnya. Karena kalau masalah keselamatan itu adalah karena memang itu adalah berkat daripada aktivitas kita, perjuangan kita, berarti kita tidak perlu Tuhan. Oh, kita bisa atasi. Nah, ternyata dalam hidup ini, hari esok saja kita tidak tahu. Kita hanya mengira-ngira jalan untuk hari esok. Yang maha tahu cuma Tuhan. Nah, itulah sebabnya pemahaman terhadap hal ini itu tidak bisa sepotong-sepotong. Ya. Itu memerlukan sesuatu pemahaman yang komprehensif, ya, dan betul-betul apa yang dikatakan kebenaran itu, rumus atau definisi daripada kebenaran itu bukan kebenaran manusia, tapi itu adalah kebenaran dari Tuhan. Ada benarnya tentang masalah predestinasi, ya, karena itu seperti Yohanes pasal 6 tadi, itu ada unsur predestinasi, itu betul. Tetapi ternyata kita lihat bahwa anugerah daripada Tuhan itu yang sebetulnya adalah predestinasi juga, tetapi bukan tanpa kewajiban. Jadi kita bukan manusia robot begitu. Nah, kita juga tidak bisa berkata ya terserah Tuhan lah mau diselamatkan atau tidak. Sekali lagi dalam hal ini nilai kerohanian itu ada pada perilaku hidup. Apakah kita menjadi saksi Kristus atau tidak? Nah, itulah sebabnya di dalam hal ibadah kita kepada Tuhan, misalnya di gereja, atau kita mengikuti pelajaran Alkitab, itu bukan sekedar menghabiskan susunan acara. Tetapi itu merupakan sesuatu yang bersifat pengabdian. Pengabdian diri kita kepada Tuhan. Nah, jadi kita tidak boleh bertuhankan jasa kita, tidak boleh. Itulah kesalahan, ya, yang seringkali terjadi. Hanya memang kalau kita ditanya tentang, oh berarti predestinasi itu salah, tidak juga. Ya, karena ada unsur kebenaran di dalamnya, kita tidak layak menerima anugerah kita diberikan. Itu kan predestinasi. Tetapi soal keselamatan, kita masuk surga atau tidak, itu masih dalam perjalanan. Yang sangat ditentukan oleh kesetiaan kita mengasihi Tuhan, dan kasih kita kepada Tuhan itu harus termanifestasi dalam kehidupan sosial. Itulah sebabnya saya mengatakan, agama paling berbahaya apabila agama membinasakan manusia. Agama itu mempunyai misi atau berperan untuk menyelamatkan manusia. Tergantung si manusia itu mau selamat atau tidak. Nah, tadi ada sedikit catatan tambahkan. Tuhan memberi manusia itu free will, kebebasan. Tetapi kebebasan ini kita lihat bahwa ternyata tidak bebas 100%. Sebab ada ketergantungan kita kepada Tuhan. Hanya di dalam hal perilaku dan kelakuan itu bersifat independen. Kita mau lakukan yang baik, yang benar atau tidak, itu pilihan. Begitu. Tetapi di dalam hal kita bebas 100% tidak. Masalah oksigen saja. Itu pemberian dari Tuhan. Tanpa oksigen dari Tuhan di alam ini kita tidak bisa hidup. Itu satu ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi pikiran manusia ini yang perlu istilahnya dengan firman Tuhan ini perlu cuci otak. Bagaimana menempatkan diri siapa Tuhan itu dan bagaimana mengenali diri kita siapa diri kita. Tuhan adalah bersifat absolut, yang transenden, yang tidak terbatas, sementara manusia itu terbatas. Saya kira itu penting
menjadi suatu pemahaman ya, di dalam kita mengiring kepada Tuhan, atau pengetahuan, pengenalan kita terhadap kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Jadi tidak sepenuhnya predestinasi itu lalu kemudian sudah menentukan. Ada satu kerjasama yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, yaitu ayat yang ke-10 tadi dalam kalimat terakhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya hidup di dalam kasih karunia-Nya. Kalau kita mau. Kalau kita tidak mau, itu juga pilihan. Tuhan kiranya berkati kita. Ya. Belajar firman Tuhan memang tidak bisa 1-2 jam. Kita perlu terus Ya, terima kasih Ada Om. lagi? Ya. Ada lagi? Silakan. Kita sampai jam berapa nih, Om? Terserah. Oh, moderator aja. Udah 8:30 lewat, Pak William. Ya, mungkin kalau ada minggu depan lagi aja ya. Nah, boleh. Oke. Jadi, ya terima kasih Om ya, sudah sesi tanya jawab. Ya mungkin memang masih banyak pertanyaan, cuman ya memang terbatas waktu. Nggak apa-apa, nanti minggu-minggu depan kita bisa sama-sama belajar lagi. Om Denny bisa tutup kita dalam doa aja Om ya. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk malam ini. Kami boleh mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Allah, dan kami mengucap syukur atas sedikit pemahaman yang boleh kami pelajari dan pahami pada malam ini. Tuhan kiranya menolong kami untuk di hari-hari yang akan datang, untuk kami lebih mendapatkan satu pengertian yang sesuai, yang relevan dengan firman-Mu, agar kami tidak keliru memahami kebenaran firman Tuhan, dan boleh membentuk kehidupan kami untuk bagaimana kami berperilaku hidup sebagai kesaksian hidup orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan berkati semua yang sudah mendengarkan dan mengikuti pelajaran ini, dan kami berdoa supaya dengan pemahaman dan pelajaran-pelajaran seperti ini akan terjadi satu kedewasaan yang baik dan benar dalam kehidupan kami, untuk dapat mungkin membimbing bagi orang lain yang mungkin memerlukan petunjuk-petunjuk dari kami. Terpujilah nama-Mu buat malam hari ini. Kami berdoa dan kami akan menutup dengan penuh ucapan syukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Om Denny, Bapak Ibu semua. Kita akhiri malam ini. Terima kasih Om, Tuhan berkati. Amin. Kita akhiri 1, 2, 3.